Bab 211, Anak Muda yang Aneh. Siapa namamu? Bolehkah saya tahu dari sekolah mana Anda berasal? Wanita bermata merah itu berbinar saat dia melihat Lin Ming yang basah kuyup. Dia merasa sulit untuk tetap tenang. Selain fakta bahwa pemuda ini tidak takut dengan tekanan yang ditimbulkan oleh garis keturunan burung vermilion, dia bahkan mampu menyebabkan keinginan asal-usul naga banjir guntur merasakan sedikit teror. Dia benar-benar orang yang memiliki kemampuan luar biasa. Mungkin ada sesuatu yang istimewa pada tubuh, garis keturunan, atau jiwanya. Atau mungkin, dia berasal dari keluarga mistik kuno. Mendengar wanita itu menanyakan nama dan sekolahnya, Lin Ming ragu-ragu. Dia siap memberinya nama palsu, Mo Lin yang dia buat, tapi saat ini, wanita berbaju merah berkata, tidak perlu mengatakannya jika kamu merasa tidak nyaman. Meskipun keraguan Lin Ming tidak terlalu jelas, wanita berbaju merah masih menyadarinya. Jika dia memiliki garis keturunan khusus atau berasal dari keluarga rahasia budidaya bela diri, maka dia mungkin enggan mengungkapkan identitasnya. Aku pernah melihatmu mendaki Gunung Thunder Crash sebelumnya. Apakah kamu berhasil naik sendiri? Wanita berbaju merah itu bertanya dengan santai. Ya, saya seorang seniman bela diri dengan atribut petir, jadi saya memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap kekuatan guntur. Kalau tidak mungkin aku bisa sampai sejauh itu. Lin Ming berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri sambil menyeka keringat di alisnya. Oh, wanita berbaju merah itu secara tidak sengaja mengucapkannya. Dia sangat terkejut, kadal guntur tidak hanya memiliki serangan berbasis petir yang kuat, namun tubuh mereka yang tangguh juga merupakan senjata yang sangat berbahaya. Bahkan jika dia memiliki kekebalan mutlak terhadap guntur, anak laki-laki yang hanya berada di tahap penempaan tulang puncak akan merasa mustahil untuk sampai di wilayah pegunungan bersalju. Ini hanya berarti bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui seniman bela diri lain pada tingkat kultivasi yang sama. Untuk mencapai puncak penempaan tulang sebelum dia berusia 16 tahun, hasil ini tidak berarti apa-apa dibandingkan bakat sekte besar dan keluarga bangsawan besar. Tetapi, jika budidayanya mencapai tahap puncak penempaan tulang, dan dia juga memiliki kekuatan yang melampaui seseorang pada budidaya yang sama, maka itu mengejutkan. Tidak banyak talenta muda seperti ini bahkan di Divine Phoenix Island. Keduanya terdiam sejenak. Lin Ming duduk bersila di tanah, terus-menerus memutar formula True Primal Chaos untuk menekan kekuatan guntur dalam dirinya. Jiwa guntur ini sangat berbahaya untuk diserap. Tidak hanya itu, di dalamnya juga terdapat kehendak asal-usul naga banjir guntur. Kalau tidak, wanita berbaju merah tidak akan dibiarkan dalam keadaan tidak berdaya. Saat ia mengedarkan esensi sejati di dalam tubuhnya, Lin Ming dengan cepat memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Kontrol kesadarannya terpisah dari tubuhnya, dan esensi sejatinya mulai berputar secara spontan melalui jalur yang paling sempurna. Kondisi fisiknya pulih dengan cepat. Sementara itu, kekuatan guntur yang membara juga dapat ditundukkan oleh benih dewa sesat. Wanita berbaju merah juga sedang duduk bermeditasi dan memulihkan kondisinya, fokus untuk memenjarakan jiwa guntur di dalam dirinya. Matanya terpaku pada Lin Ming saat dia berlatih. Niat bela diri. Dia dengan hati-hati mengamatinya selama kurang dari setengah dupa untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Anak laki-laki ini, dia sebenarnya telah memahami maksud bela dirinya sendiri. Wanita berbaju merah itu tersentak. Dia berpikir bahwa dia hanyalah anak kecil yang sepele di dunia fana, tapi dia terus mengejutkannya berulang kali. Pertama, dia telah menekan kehendak asal-usul naga banjir guntur, kemudian, kekuatan dan usia aslinya menjadi sangat kontras, dan sekarang, dia benar-benar memahami maksud bela diri. Harus diketahui bahwa wanita berbaju merah telah mencapai ranah Xiantian yang ekstrim, dan bahkan telah mengambil setengah langkah ke ranah inti berputar. Bagi seseorang di levelnya, hanya ada sedikit hal yang dapat mengejutkannya. Bahkan para jenius terbaik dari sekte besar dan keluarga besar hanya akan mendapat sedikit anggukan darinya. Namun, di dunia fana, dia sebenarnya bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tampak tidak berbahaya seperti kelinci, namun memiliki begitu banyak kualitas yang mengesankan. Niat bela diri sangat jarang terjadi. Di antara puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu seniman bela diri, mungkin tidak ada satu orang pun yang memahaminya. Itu adalah kemampuan yang sangat berharga. Itu bukanlah sesuatu yang berasal dari bakat bela diri atau kultivasi. Sebaliknya, itu hanya bisa dibuat dengan tangan sendiri. Jika orang tua berbakat, maka sebagian besar anak-anaknya juga berbakat. Sekte-sekte besar telah melalui ribuan tahun akumulasi pengembangan dan penyaringan individu untuk menghasilkan bakat yang tak terhitung jumlahnya. Yang kuat menikmati lebih banyak sumber daya, sementara yang lemah tersingkir. Yang tersisa adalah elit dari elit. Anak-anak dari karakter luar biasa ini juga akan menjadi luar biasa. Meskipun memiliki bakat luar biasa, mereka juga akan memiliki pil berharga yang tak terbatas dan ramuan langka saat tumbuh dewasa. Mereka dapat menggunakan batu esensi sejati sesuka mereka, memiliki metode dan keterampilan budidaya tingkat atas, dan juga memiliki guru dan guru terbaik. Orang ini ditakdirkan untuk menginjakkan kaki ke alam Xiantian. Bahkan jika rata-rata orang di dunia fana berkultivasi seumur hidup, mereka tetap tidak mau menyentuh jari kaki mereka. Ini adalah akibat dari perbedaan kelahiran. Tetapi bahkan bagi talenta muda dari sekte besar ini, bagi anak berusia 15 tahun yang mencapai tahap penempaan tulang atau periode kondensasi denyut nadi, dan sekaligus memahami maksud bela diri, hal semacam ini hanya dapat dianggap sebagai kebetulan. Hati seni bela diri dan niat bela diri seseorang saling berhubungan.
Semakin murni dan substantif inti seni bela diri seseorang, semakin tinggi peluang mereka untuk dapat memahami maksud bela diri. Tetapi bagi sebagian besar orang jenius di sekte dan keluarga besar, mereka menjalani hidup dengan damai dan bebas dari kekhawatiran. Di awal perjalanannya, orang tua mereka sudah memuluskan jalan mereka dengan kekayaan. Dengan hanya melakukan perjalanan melintasi tanah yang luas dan datar, bagaimana mungkin mereka memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri? Bagi mereka yang telah menderita kesengsaraan karena siksaan dan penderitaan, menempuh jalan hidup yang bergelombang, dilahirkan dengan sumber daya yang terbatas dan bahkan tidak memiliki banyak bakat perkawinan, akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke periode kondensasi denyut nadi bahkan di usia 20-an. Namun, tidak terlalu aneh atau menakutkan bagi orang seperti ini untuk memahami maksud bela diri. Tapi anak laki-laki di depannya ini, dia masih sangat muda namun sangat kuat untuk budidayanya. Tidak hanya itu, dia juga telah memahami maksud bela diri. Dia hanyalah pertanda buruk, seorang jenius yang luar biasa. Tanpa disadari, tatapan wanita berbaju merah itu dipenuhi rasa penasaran. Anak laki-laki ini memiliki banyak rahasia yang tidak biasa, siapa dia? Seperempat jam berlalu dengan tenang. Di bawah bantuan niat bela diri yang halus, Lin Ming mampu dengan cepat menekan kekuatan guntur yang gelisah di dalam tubuhnya. Dia bangkit dan berkata, ayo pergi. Jika ku ingat dengan benar, ada sebuah gua tidak terlalu jauh di mana kita bisa bersembunyi. Pada malam hari, hutan di hutan belantara selatan dihantui oleh binatang buas, jika kita tetap di sini, kita tidak akan mendapat istirahat yang layak. Karena sebagian besar kekuatan guntur dalam tubuh wanita berbaju merah disedot oleh Lin Ming, dia telah kembali ke kondisi yang lumayan. Dia mengambil beberapa obat ajaib untuk diberikan kepada Vermilion Bird, dan kemudian wanita dan burung mengikuti Lin Ming ke depan. Benar, aku lupa bertanya, apakah naga banjir guntur mati? Lin Ming tiba-tiba memikirkan hal ini, bertanya. Itu belum mati, tapi, lukanya lebih parah daripada lukaku, dan aku telah membunuh sebagian besar keturunannya. Kata wanita berbaju merah dengan santai. Oh. Lin Ming menghela nafas. Untung dia melarikan diri dengan cepat, atau dia mungkin akan mati setelahnya jika dia tetap berada di puncak gunung. Dia tidak percaya kemampuan pertahanannya lebih baik daripada kadal guntur ungu. Jika belum mati maka kita harus berhati-hati. Lin Ming berkata sambil berjalan di depan wanita berbaju merah. Dia telah menelusuri jejak api yang ditinggalkan oleh Vermilion Bird. Jejaknya belum hilang dan terlalu jelas terlihat. Wanita berbaju merah mengikuti Lin Ming dengan ketakutan. Meskipun budidayanya berjarak 108.000 mil dari Lin Ming, dalam hal pengalaman di hutan malam dan keterampilan hidup, kemampuannya kurang dibandingkan dengan Lin Ming. Dia biasanya terbang di langit, tidak pernah ada waktu dia harus melewati hutan dengan berjalan kaki. Saat mereka berjalan, Lin Ming dengan rapi membersihkan jejak jalan mereka, dan juga meluangkan waktu sejenak untuk berburu rusa bermata biru. Selama beberapa hari sejak petualangannya di Gunung Thunder Crash, dia hanya bertahan hidup dengan jatah kering dan air dari cincin spasialnya, dia mulai muak dan bosan dengan rasanya yang hambar. Keduanya dengan cepat sampai di gua. Interiornya sangat lembab dan basah. Lin Ming menyalakan api, dan mencari jerami kering untuk disebarkan di tanah. Dia meminta maaf kepada wanita berbaju merah, maaf, ini mungkin sedikit merepotkan Anda. Setelah itu, dia mengeluarkan pisau dan mulai menguliti rusa bermata biru itu. Tangannya bergerak seperti angin. Cara dia mengiris rusa itu tampak kacau dan berantakan, tetapi setelah beberapa menit, Lin Ming benar-benar menggenggamnya dan, dengan tangannya, mengeluarkan lebih dari selusin helai urat putih dari rusa. Wanita berkelopak mata merah itu terlonjak. Tampaknya Lin Ming tidak memotong secara acak dengan pisaunya, namun sebenarnya telah menghilangkan tendon putih dari rusa bermata biru. Tendon putih ini saling bersilangan dan dijalin seperti jaring. Menghapusnya adalah tugas yang sangat membosankan dan rumit. Tapi Lin Ming telah menggunakan waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan ini, dan tidak hanya itu, tapi tendon putih yang dia tarik tidak pecah, dagingnya telah dipotong dengan rapi. Wanita berbaju merah itu agak tidak mengerti bagaimana hal itu dilakukan. Untuk mencapai tingkat kemahiran ini, seseorang harus sangat paham dengan struktur tubuh rusa bermata biru, dan juga harus menjalani pelatihan pisau selama bertahun-tahun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang koki. Apa ini tadi? Mengapa seniman bela diri berbakat menjadi koki? Dan melihat pisaunya mencapai tingkat keterampilan yang sempurna, anak muda ini mungkin sudah menjadi koki selama bertahun-tahun. Lin Ming melihat wanita berbaju merah menatap kosong pada potongan putih urat di tangannya dan menjelaskan sambil tersenyum, rusa bermata biru memiliki rasa yang sangat enak, tetapi uratnya terlalu kasar, itu akan mempengaruhi rasanya, jadi sebaiknya dikeluarkan saja. Saat Lin Ming berbicara, tangannya tidak berhenti. Dia menggunakan pisaunya untuk membelah rusa dan mendandaninya. Kemudian, dia membuat beberapa potongan lagi yang tampaknya acak dan mengeluarkan setumpuk tulang. Lin Ming kemudian mengambil cabang tebal, menggantungkan rusa bermata biru di atasnya, dan mulai memanggangnya di atas api. Wanita berbaju merah menemukan bahwa rusa yang digantung Lin Ming untuk dipanggang telah ditandai dan dipola dengan rapi oleh Lin Ming. Jarak antara setiap pemotongan sama, itu sangat rapi dan terstruktur. Melihat ini, ekspresinya menjadi semakin aneh. Latar belakang seperti apa yang dimiliki anak muda ini? Jika dia tidak mengetahui kekuatan Lin Ming, dia akan mengira dia adalah juru masak terkenal. Setelah seperempat jam berlalu, daging rusa mulai berubah warna menjadi kuning kemasan. Sedikit lemak telah dicairkan oleh api,
jatuh ke dalam api di bawah dengan suara mendesis. Sedangkan untuk tendon dan tulang putih, Lin Ming tidak menyia-nyiakannya. Dia mengeluarkan panci dari cincin spasialnya dan memasukkan potongan-potongan itu ke dalamnya dengan sedikit air, lalu meletakkannya di atas api untuk dimasak sebagai sup. Supnya mendidih, barbecue itu manis dan gurih. Segera, gua itu dipenuhi dengan aroma yang harum. Meskipun wanita berbaju merah itu kebanyakan makan sayur, dia tidak bisa berhenti meneteskan air liur saat mencium aroma lezat itu. Adapun Vermilion Bird yang besar dan kuat itu, ia mulai gelisah. Bahkan ia seolah lupa kalau sayapnya terluka. Matanya yang berwarna api cemerlang terkunci pada barbecue di tangan Lin Ming seolah berharap bisa menelannya seluruhnya. Karena api telah memanggang daging, potongan daging rusa pun terangkat, hanya dengan melihatnya saja sudah menyebabkan nafsu makan seseorang meningkat. Meski sudah lama dipanggang, tidak ada satupun yang gosong di barbek tersebut. Warnanya berwarna coklat keemasan yang lezat, berkilau dengan lemak yang meleleh. Wanita berbaju merah sudah tidak sabar menunggu. Tentu saja, dia berhati-hati untuk menyembunyikan keinginannya dan terus tampil tenang dan tenang. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan koleksi botol dan toples dari cincin spasialnya. Setelah dibuka, ternyata garam dan berbagai bumbu lainnya dibeli dari suku selatan. Ketika Lin Ming bertemu dengan saudara perempuan Na, dia sedang membeli garam di suku selatan. Bab 212, Evolusi Jiwa Guntur. Lin Ming melihat berbagai macam bumbu dan memilih beberapa untuk ditaburkan di atas barbecue. Dia memiliki ekspresi yang sangat santai dan menyenangkan saat dia bergerak. Wanita itu benar-benar terdiam, apakah ini benar-benar seorang seniman bela diri? Dia belum pernah melihat sesepuh sekte atau murid berbakat manapun yang membawa bumbu dan panci saat pergi bertualang. Ini lebih seperti seorang koki daripada seorang seniman bela diri yang sebenarnya. Setelah cukup lama, wanita berbaju merah akhirnya mendengar kata-kata yang telah lama ditunggu-tunggu dari Lin Ming. Pembakarannya sudah selesai, kamu bisa memakannya. Ya, wanita berbaju merah itu mengangguk dengan serius, lalu langsung bertanya, bagaimana cara memakan ini? Rusa bermata biru ini sangat besar, jelas sekali, tidak mungkin dia bisa menggunakan mulutnya untuk menggigitnya. Lin Ming tertegun sejenak, dia mengiriminya tatapan aneh, apakah dia tidak tahu cara makan? Kenapa dia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Dia dengan sabar menjawab, tentu saja kamu makan dengan cara menggigit. Ini milikmu. Dia merobek sepotong kaki rusa dan menyodorkannya ke arah wanita berbaju merah. Wanita itu melihat sepotong besar daging dan langsung tercengang. Dia belum pernah makan sesuatu seperti ini sebelumnya. Apakah dia seharusnya menggunakan tangannya dan menggerogotinya? Apakah ada yang salah? Kamu tidak suka barbecue? Lin Ming bertanya padanya dengan bingung, melihat wanita berbaju merah masih belum mengambilnya. Wanita berbaju merah tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia dengan canggung menerima potongan barbecue. Saat dia mencoba untuk menggigit, dia melihat bahwa Lin Ming sedang menatapnya. Pipi wanita berbaju merah itu memerah. Dia berbalik dan menggunakan lengan bajunya untuk menyembunyikan dirinya saat dia dengan lembut menggigitnya. Lin Ming terdiam. Bukankah dia akan lelah karena makan seperti ini? Jengkel, dia tidak terlalu peduli. Dia merobek sepotong paha rusa dan mengunyahnya. Wanita berbaju merah itu fokus memakan daging rusa yang empuk. Minyak mengalir melalui bibir dan giginya, dan aromanya mengalir ke mulutnya. Saat ini, dia merasakan perasaan aneh, enak, ini terlalu enak. Padahal, orang yang berasal dari sekte dan keluarga besar jarang sekali menyantap makanan seperti ini. Mereka kebanyakan memakan makanan spiritual dan sayuran spiritual yang dipenuhi dengan energi asal surga dan bumi yang melimpah. Mereka bisa menjadi harta karun sekte yang melimpah. Mereka tumbuh sambil terus menyerap energi asal langit dan bumi yang tertanam dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu sendiri. Mengonsumsi makanan seperti ini dalam jangka panjang bermanfaat untuk meningkatkan budidaya seseorang dan mengumpulkan udara siantian. Adapun makanan di dunia fana, seperti barbecue, dianggap terkontaminasi dengan udara haltian yang busuk, itu tidak baik untuk dimakan. Oleh karena itu, ini pertama kalinya wanita berbaju merah itu makan barbecue. Bagaimana rasanya? Setelah makan ransum kering selama beberapa hari, nafsu makan Lin Ming sangat baik. Dia merobek sebagian besar makanannya dan menanyakan pertanyaannya dengan ambigu. Dia memiliki keyakinan penuh pada keterampilan memasaknya. Enak sekali, tapi, bagaimana kamu tahu cara menyiapkan makanan? Wanita berbaju merah menelan sedikit daging dan mengirimkan pandangan bingung ke arah Lin Ming. Bocah kecil ini terlalu misterius. Lin Ming terus makan barbecue. Dia menjawab tanpa melihat ke atas, keluarga saya memiliki sebuah restoran. Wanita berbaju merah tiba-tiba tersedak makanannya, apa katamu? Orang tuaku punya restoran, begitulah aku tahu caranya. Lin Ming mendongak. Dia tidak merasa ini sesuatu yang mengejutkan. Tidak, begitu. Wanita berbaju merah itu bingung. Dia berpikir bahwa Lin Ming berasal dari keluarga budidaya bela diri yang mendalam, tapi, restoran. Akankah keluarga budidaya bela diri membuka restoran? Apakah ini berarti dia benar-benar manusia fana? Seorang manusia, yang budidayanya telah berhasil mencapai tahap puncak penempaan tulang sebelum dia berusia 16 tahun. Ini hanyalah sebuah bakat yang bertentangan dengan kehendak surga. Apa bakat bela dirinya? Setidaknya kelas 6 menengah. Bakat kelas 6 akan dianggap sebagai talenta tingkat atas bahkan di Divine Phoenix Island. Di dunia fana,
kemungkinan terjadinya hal ini sangatlah kecil, bahkan mungkin tidak ada satu di antara 1 miliar. Jika dia benar-benar manusia biasa, maka dia bisa mencoba menariknya ke Divine Phoenix Island. Memikirkan hal ini, wanita berbaju merah bertanya, dari mana Anda mempelajari metode kultivasi Anda? The Martial House, Lin Ming ragu-ragu sebelum dia menjawab. Oh, mendengar jawaban tersebut, wanita berbaju merah itu agak kecewa. Beberapa sekte, untuk meningkatkan kekuatan dan jumlah mereka, akan membuka rumah bela diri di berbagai negara, dan memilih talenta paling menonjol untuk memasuki sekte mereka. Pemuda ini mungkin sudah terpilih. Mungkin dia adalah murid inti yang terlatih secara pribadi. Jika tidak peduli seberapa hebat bakat bela dirinya, mustahil mencapai tahap puncak penempaan tulang sebelum usia 16 tahun. Sup yang enak. Lin Ming merasa sudah waktunya, jadi dia membuka tutup panci. Aroma yang kaya tercium di udara. Dia mengambil mangkuk dan menyerahkannya kepada wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah menundukkan kepalanya dan menghembuskan uapnya, sebelum menyesapnya dengan lembut. Sup ini sungguh enak. Rusa bermata biru bisa dibuat menjadi barbecue, tapi bisa juga dibuat menjadi sup. Barbecue-nya agak berminyak, tetapi jika dilengkapi dengan sup yang lezat, bening, dan bersih, rasanya sempurna. Lin Ming juga mengambil semangkuk penuh. Tapi saat ini, Vermilion Bird yang telah bersarang di sudut mengeluarkan beberapa rengekan sambil melihat ke arah Lin Ming dengan ekspresi memohon. Lin Ming berbalik dan melihat Vermilion Bird menatapnya dengan ekspresi menyedihkan, mata merahnya melebar dan sedih. Ia dengan penuh semangat menatap rusa panggang di atas api. Lin Ming menyeringai. Dia mengambil sepotong rusa dan berjalan mendekat. Rusa bermata biru itu beratnya lebih dari 100 jin, bahkan jika Lin Ming hanya memakan kakinya, itu sudah lebih dari cukup. Sisa makanan awalnya disiapkan untuk Vermilion Bird. Tapi melihat Vermilion Bird yang disesalkan, pikiran Lin Ming bergerak dengan beberapa pemikiran licik. Dia berkata, burung besar, saya bisa memberikan barbecue ini kepada Anda, tetapi tinggalkan sehelai bulu untuk saya. Bagaimanapun, Anda tidak akan bisa terbang dalam waktu dekat. Vermilion Bird adalah Saint Beast dari garis keturunan Phoenix. Vermilion Bird dewasa bisa mandi di api dan dilahirkan kembali melalui nirwana. Namun, Vermilion Bird muda ini tidak memiliki kemampuan seperti itu, namun memulihkan sayapnya yang patah masih dapat dilakukan. Bulu burung Vermilion sangat bermanfaat untuk memurnikan Flame Essence. Chiguda awalnya menginvasi rawa Blackwater dengan pasukannya untuk mencari bulu burung Vermilion. Ini adalah kesempatan yang Lin Ming tidak ingin lewatkan. Meskipun Vermilion Bird tidak bisa berbicara, ia masih bisa memahami kata-kata Lin Ming. Ia ragu-ragu sejenak, melirik barbecue di tangan Lin Ming, dan kemudian pada bulunya yang indah. Ia mengepalkan paruhnya dan mengangguk. Wanita berbaju merah tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia belum pernah mengetahui sebelumnya betapa rakusnya makhluk Vermilion Bird ini. Ia menawarkan bulu kesayangannya dengan harga yang terlalu murah. Tentu saja, beberapa helai bulu tidaklah banyak, itu akan dengan mudah menumbuhkannya kembali. Saat burung Vermilion memekik sedih, Lin Ming mencabut sehelai bulu besar dan berseri-seri dengan gembira saat ia meletakkannya di cincin spasialnya. Meskipun Vermilion berpatah hati, daya tarik barbecue itu terlalu memikat. Ia dengan cepat melahap semua yang ia bisa. Memikirkan bulu di cincin spasialnya, Lin Ming menganggap ini cukup lucu. Bagaimana perasaan Chiguda di dunia bawah jika dia tahu bahwa dia telah menukarkan barbecue dengan bulu burung Vermilion, sesuatu yang tidak dapat diperoleh oleh dia dan seluruh pasukannya. Dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan mati lagi. Lin Ming menoleh untuk melihat wanita berbaju merah dan berkata, kamu makan dulu, ada beberapa hal yang harus saya lakukan jadi saya akan pergi sebentar. Setelah beberapa waktu aku akan kembali dan menyembuhkan lukamu. Jika nyaman, bolehkah saya mendapatkan informasi transmisi suara Anda? Wanita berbaju merah memiliki jiwa guntur di dalam dadanya, Lin Ming tidak ingin kehilangan dia secara tidak sengaja. Wanita berbaju merah hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Ming saat ini. Dia terbiasa mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi sekarang dia sudah tenggelam begitu rendah, pikirannya kacau. Jika dia tidak bertemu Lin Ming hari ini, satu-satunya tindakannya adalah membawa Vermilion Bird yang terluka parah dan berjalan melewati hutan. Dia bahkan tidak punya tempat untuk bermalam. Wanita berbaju merah memberi Lin Ming informasi transmisi suaranya dan juga beberapa jimat transmisi suara. Jimat transmisi suara ini cukup mengesankan, dapat digunakan dari jarak beberapa ribu mil. Hal ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Sebuah sekte besar benar-benar berbeda. Sejak dia masih kecil, jimat pemancar suara bahkan tidak dapat menempuh jarak 100 mil, mereka tidak banyak berguna setelah dia meninggalkan Sky Fortune City. Alasan Lin Ming ingin menghindari wanita berbaju merah, lalu pergi, adalah mencari tempat untuk menyerap Thundergrass, dan menumbuhkan jiwa guntur dalam benih dewa sesatnya. Dia tidak takut wanita berbaju merah itu akan menginginkan Thundergrass miliknya, hal semacam ini mungkin tidak akan masuk ke matanya. Tapi, dia tidak ingin wanita berbaju merah ini menebak bahwa dia telah memasuki gua naga banjir guntur. Naga banjir guntur kecil dalam tubuh wanita berbaju merah itu terlalu kuat dan suka bertengkar. Meskipun Lin Ming mampu mencegahnya, dia tidak bisa menyerapnya. Dia berencana untuk meningkatkan jiwa gunturnya di dalam benih dewa sesatnya terlebih dahulu, dan kemudian kembali untuk menghadapinya. Setelah dia menemukan tempat terpencil, Lin Ming mengeluarkan buah Thundergrass Millennium dan terus-menerus mengarahkan kekuatan guntur ke dalam benih dewa sesat.
Waktu perlahan berlalu. Busur petir yang berkedip pada buah Thundergrass mulai mereda secara bertahap, sebelum benar-benar layu saat Lin Ming menyerapnya ke dalam tubuhnya. Lin Ming membuka matanya, memeriksa jiwa gunturnya, dia langsung senang. Kekuatan jiwa gunturnya telah meningkat sekitar 10%, Thundergrass Millennium terlalu berbeda. Butuh waktu sekitar 1/4 jam untuk menyerap buah Thundergrass. Lin Ming memutuskan untuk melanjutkan sampai fajar, menyerapnya tanpa henti. Lin Ming perlahan memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Kekuatan guntur ditarik ke dalam esensi sejatinya dan secara spontan masuk ke meridian Lin Ming saat mereka bersirkulasi dalam rute yang sempurna. Busur petir ungu terus-menerus melintas di sekitar Lin Ming, dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya hangus hitam. Jiwa guntur terus berkembang, sebelumnya ukurannya kurang dari 1 inci tetapi saat ini, panjangnya sebesar jari orang dewasa. Malam semakin larut dengan bulan terang menggantung di langit tak berbatas. Hutan terdengar dengan serangga yang tak terhitung jumlahnya dan sesekali suara gemuruh yang mengerikan. Di mana Lin Ming bersembunyi, ada beberapa binatang buas yang memiliki pemikiran untuk menyergapnya, tapi setelah merasakan kekuatan guntur gila yang melilit di sekelilingnya, mereka langsung menyusut kembali dan berlari sejauh mungkin. Saat fajar mendekat, buah Thundergrass terakhir layu saat diserap oleh Lin Ming. Jiwa guntur dalam benih dewa sesatnya telah tumbuh hingga setengah kaki penuh. Pada saat ini, benih dewa sesat mulai bergetar hebat. Jiwa guntur ungu mulai memancarkan cahaya ungu terang dan dengan cepat menyusut, menjadi lebih pendek. Akhirnya, penampilan terakhir jiwa guntur mirip dengan jarum baja kecil. Sebelumnya, jiwa guntur tampak seperti ular ungu yang berenang di udara. Tapi sekarang, jiwa guntur benar-benar lurus seperti jarum, diam-diam tergantung di dalam benih dewa sesat, dengan cahaya ungu terkandung di dalamnya. Itu tidak terlihat seperti guntur, tapi lebih seperti benda material. Meski bentuknya kecil, aura dingin pekat yang terpancar dari jarum guntur baja membuat Lin Ming mengetahui dengan jelas bahwa kekuatan serangan benda kecil ini benar-benar mematikan. Naga banjir guntur mampu mengendalikan jiwa guntur di dalam tubuhnya untuk menyerang. Bisakah saya melakukan hal yang sama? Dengan pemikiran itu, Lin Ming menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghubungi jiwa guntur. Begitu pikirannya bergerak, jarum kecil yang diam-diam tergantung di benih dewa sesat langsung lenyap. Pada saat berikutnya, cahaya ungu kecil yang hampir tak terlihat melintas ke depan dari ujung jari Lin Ming. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, ia menembus pohon besar tepat di seberangnya dan langsung kembali ke tubuh Lin Ming seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Guntur ungu yang menyala-nyala telah meledak tanpa peringatan apapun. Saat itu juga, seluruh pohon besar telah berubah menjadi arang. Melihat adegan ini, Lin Ming tercengang. Kekuatan serangan jiwa guntur telah melampaui imajinasi terliarnya. Terlebih lagi, kuncinya adalah pancaran sinar ungu yang terkompresi, kecepatannya sungguh menakutkan. Seseorang yang tidak memiliki persepsi yang sangat tajam tidak akan pernah bisa melihat lintasan serangan jiwa guntur. Bisakah serangan seperti itu membunuh Ouyang Dihua? Lin Ming teringat musuh yang hampir membunuhnya. Setelah dia menyerap jiwa guntur dari wanita berbaju merah, dia akan kembali untuk melunasi hutang darah ini. Bab 213, Batu Kelahiran Magnetik. Saat matahari berangsur-angsur terbit dari cakrawala, Lin Ming telah selesai berkultivasi dengan penuh semangat sepanjang malam. Ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa semua pakaiannya telah terbakar menjadi abu. Sepanjang malam, Lin Ming bersinar dan bersinar dengan kekuatan guntur, kain normal seperti katun tidak dapat menahan percikan api yang dihasilkan oleh guntur. Adapun jiwa guntur dalam benih dewa sesatnya yang berbentuk jarum baja, Lin Ming dipenuhi dengan rasa pencapaian. Jiwa guntur dan esensi api juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Itu hanya karena jumlahnya terlalu sedikit, sehingga tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Itu sebabnya pembagian kelas tertentu tidak diketahui dengan baik. Lin Ming menduga bahwa jiwa guntur benih dewa sesat telah berevolusi, tapi dia tidak tahu berapa banyak yang dimilikinya. Saat ia mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincin spasialnya dan buru-buru berpakaian sendiri, Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya dan berlari melewati hutan, bergegas menuju gua tempat wanita berbaju merah sedang menunggu. Saat fajar menyingsing, wanita berbaju merah membuka matanya dari meditasi malam. Kondisinya saat ini jauh lebih baik dari kondisi buruk yang dialaminya tadi malam. Jiwa guntur masih mengintai di dalam tubuhnya, tapi tidak lagi menyerang sangkar api seperti yang terjadi tadi malam. Melihat ke depannya, wanita berbaju merah itu menatap kayu bakar yang masih menyala. Dia tersenyum dengan sedikit mencela diri sendiri. Jika dia tidak bertemu dengan pemuda aneh ini, maka dia akan menderita tadi malam. Dia tidak akan bisa keluar dari hutan tepat waktu, dan tidak ada tempat untuk beristirahat. Dia juga harus menghadapi gangguan terus-menerus dari binatang buas dan makhluk beracun. Meskipun ini sama sekali tidak mengancam jiwa, tapi setelah semalaman bola-balik, dia akan kelelahan pada hari berikutnya. Akan jauh lebih sulit untuk menekan jiwa guntur di dalam dirinya. Saat ini, dia mendengar suara ranting patah dari luar gua. Wanita berbaju merah tahu bahwa anak laki-laki itu telah kembali. Ini baru satu malam, tapi kekuatannya meningkat. Wanita berbaju merah tertegun saat melihat Lin Ming. Meskipun budidayanya masih pada tahap puncak penempaan tulang seperti sebelumnya, aura di tubuhnya sedikit berbeda, sedikit lebih menarik.
Wanita berbaju merah mendapati bahwa dia semakin kurang memahami Lin Ming, bocah lelaki ini sepertinya memiliki segudang misteri yang terkandung dalam dirinya. Apakah kamu merasa lebih baik? Mari kita mulai menyembuhkan lukamu. Untuk beberapa hari ke depan kami akan mencoba mengusir jiwa guntur di dalam tubuh Anda, kata Lin Ming. Baiklah. Kali ini aku akan membantumu, kata wanita berbaju merah dengan sedikit lebih positif. Meskipun dia tidak percaya bahwa Lin Ming punya cara untuk menghadapi jiwa guntur, dia tidak menggunakan esensi sejatinya untuk membantunya, jadi esensi sejati Lin Ming dengan cepat habis. Besar, Lin Ming senang. Dengan bantuan wanita berbaju merah, kesulitannya akan jauh lebih mudah. Melihat wajah Lin Ming bersinar dengan kebahagiaan, pikiran wanita berbaju merah itu bergerak. Dia bertanya, apakah kamu berencana menyerap jiwa guntur dan menggunakannya untuk dirimu sendiri? Lin Ming berkedip, lalu mengangguk. Tidak ada cara untuk menyembunyikan masalah ini. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jiwa guntur ini disebut guntur ilahi naga banjir ungu. Itu dimulai sebagai jiwa guntur biasa yang ditelan oleh naga banjir guntur dan dimurnikan di dalam tubuhnya selama ribuan tahun. Menurut pembagian kelas, itu adalah jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah. Guntur dan kilat adalah salah satu energi paling ganas dan biadab antara langit dan bumi. Hal ini terutama berlaku untuk jiwa guntur. Itu akan menghancurkan apapun yang mendekatinya, dan akan sangat sulit untuk menaklukkannya demi kepentinganmu sendiri. Jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah hanya bisa diserap oleh Master Ranah Siantian menengah. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengeluarkan banyak energi. Kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Jika kamu mencobanya, meridianmu akan meledak. Hati Lin Ming tenggelam saat mendengar ini. Dia tidak mengira jiwa guntur akan begitu ganas. Ya, benih dewa sesat mampu menekan jiwa guntur dan darah naga sejati mampu menekan jiwa primordial naga banjir guntur, namun bahkan dengan penindasan ganda ini, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menekan ungu. Guntur ilahi naga banjir. Ini seperti seorang anak kecil yang mengambil dua senjata dewa yang tiada taranya untuk menantang binatang buas yang berbahaya. Apakah itu kemenangan atau kekalahan tidak diketahui. Wanita berbaju merah berkata, mungkin ada jalan jika ini adalah jiwa guntur biasa, tetapi jiwa guntur ini telah mencapai peringkat tingkat bumi tingkat rendah, dan juga mengandung esensi darah dan kehendak asal guntur. Naga banjir, jadi jauh lebih sulit untuk dihadapi. Kalau tidak, saya tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Lin Ming memaksakan senyum. Memang benar, wanita berbaju merah itu luar biasa kuat, namun dia masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap jiwa guntur. Bahkan dengan bantuannya, yang paling bisa dia lakukan adalah mengeluarkan jiwa guntur dari tubuhnya, menyerapnya terlalu ambisius. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah juga sangat berharga bagi seniman bela diri alam Siantian. Tidakkah kamu ingin mendapatkannya juga? Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuhku dimurnikan dengan roh api, aku dilahirkan dengan esensi api murni yang sejati. Tidak mungkin bagiku untuk menaklukkan jiwa guntur. Adapun mengambilnya untuk orang lain, itu juga merupakan pilihan yang baik. Tapi, dengan keadaanku saat ini, bahkan bisa keluar dari sini adalah sebuah masalah. Jiwa guntur tidak dapat ditempatkan di cincin spasial, jika tidak, dimensi di dalam cincin spasial akan hancur karenanya. Lin Ming menarik napas dingin. Dia tidak mengira jiwa guntur akan menjadi ganas. Sepertinya dia terlalu naif. Apakah tidak ada cara lain? Misalnya, menyegel jiwa guntur. Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada wasiat asal yang ditinggalkan oleh naga banjir guntur, maka aku akan bisa menyegelnya. Tapi sekarang karena sudah ada di tubuhku, aku tidak bisa melakukan apapun untuk melawannya kecuali aku memiliki batu kelahiran magnetik tempat jiwa guntur dibesarkan. Batu kelahiran magnetik. Apa itu? Mendengar ini, pikiran Lin Ming bergerak. Mungkinkah? Wanita berbaju merah melanjutkan, jiwa guntur adalah eksistensi yang terbentuk dari energi asal guntur. Saat lahir, ia terbungkus dalam batu mistik. Kemudian, jiwa guntur perlahan-lahan akan melepaskan diri dari batu itu. Batu ini adalah batu kelahiran magnetik tempat lahirnya jiwa guntur. Karena mereka dilahirkan bersama, mereka bisa menyatu dengan sempurna. Selama jiwa guntur memasuki batu kelahiran magnetik, secara alami ia akan menjadi jinak. Detak jantung Lin Ming semakin cepat saat dia mendengarkan, seperti apa batu kelahiran magnetik itu. Wanita berbaju merah memandang Lin Ming dengan bingung. Batu kelahiran magnetik setiap jiwa guntur berbeda. Aku tidak tahu seperti apa penampakan batu kelahiran magnetik dari batu kelahiran magnetik naga banjir ungu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia semakin curiga bahwa batu ungu mistis yang dia temukan di bawah tempat tidur naga banjir guntur adalah batu kelahiran magnetik. Meskipun dia memiliki batu kelahiran magnetik, dia masih jauh dari mampu menyerap jiwa guntur. Kecuali, wanita berbaju merah bersedia membantunya menyegel jiwa guntur, itulah satu-satunya harapan yang dia miliki. Namun, bisakah dia mempercayainya? Wanita berbaju merah memperhatikan perubahan ekspresi Lin Ming dan samar-samar menyadari alasannya. Dia dengan ragu-ragu bertanya, apakah Anda memiliki batu kelahiran magnetik? Lin Ming ragu-ragu sejenak, sebelum mengeluarkan batu ungu mistis dari cincin spasialnya. Apakah ini? Wanita berbaju merah itu benar-benar tercengang. Melihat batu kristal berkilauan dan tembus cahaya yang memancarkan cahaya ungu samar, itu seperti permata.
Tampaknya seperti permata yang hidup dan berdetak, embrio magnetis. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia awalnya bertanya pada Lin Ming, dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki batu kelahiran magnetik. Sesuatu seperti ini pasti hanya ditemukan di dalam gua naga banjir guntur. Mungkinkah dia telah memasuki gua naga banjir guntur? Dengan pemikiran ini, wanita bermata merah berubah saat dia melihat Lin Ming. Seorang anak kecil dengan budidaya penempaan tulang benar-benar menyelinap ke dalam gua naga banjir guntur. Konsep macam apa ini? Ini hanyalah keberanian mutlak, isi perutnya lebih besar dari langit. Dan yang paling menakjubkan adalah dia selamat, bahkan mencuri batu kelahiran magnetik. Gelombang besar melanda hatinya. Anak laki-laki ini jelas memanfaatkan waktu ketika dia bertarung melawan naga banjir guntur untuk menyelinap ke dalam gua. Namun, siapa yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan semangat untuk memanfaatkan peluang seperti itu? Di medan perang yang kacau itu, ada banyak alam puncak Haltian dan bahkan kadal guntur alam Siantian yang menjaga pintu masuk gua. Hanya dengan budidaya penempaan tulang, dia akan segera dibunuh begitu lokasinya ditemukan. Bagaimana dia bisa masuk dan keluar dengan aman tanpa cedera? Di sekte besar, talenta pada usia ini sebagian besar tidak pernah meninggalkan sekte. Mereka telah menjalani kehidupan yang taat sambil menerima ajaran dari orang yang lebih tua. Di sisi lain, pemuda di depannya ini tidak hanya mendaki ke puncak gunung Thundercrash sendirian, dia juga telah mengobrak-abrik gua naga banjir guntur. Tidak ada yang bisa membandingkan keduanya. Tidak heran anak muda ini, yang berasal dari latar belakang manusia biasa, telah mencapai tingkat kultivasi dan kekuatan ini, serta memahami niat bela diri pada usia 15 tahun. Menyadari hal ini, wanita berbaju merah tidak lagi memandang Lin Ming seolah-olah dia adalah junior yang sepele. Dia memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa selama pemuda ini tidak jatuh dari langit, cepat atau lambat dia akan melangkah ke alam Siantian, alam berputar dan, atau tingkat yang lebih tinggi lagi. Wanita berbaju merah menghela nafas panjang dan kemudian berbicara kepada Lin Ming, jika Anda membantu saya menghilangkan jiwa guntur maka saya akan membantu Anda menyegelnya. Dengan batu kelahiran magnetik, meskipun Anda tidak dapat menyerap jiwa guntur, Anda masih dapat mengambilnya. Oke, Lin Ming percaya bahwa dengan identitas wanita berbaju merah dan sifat bangga, tidak mungkin dia berbohong padanya. Mari kita mulai. Lin Ming dan wanita berbaju merah duduk bersila, saling berhadapan. Pertama, serap kekuatan guntur ilahi naga banjir ungu seperti yang kamu lakukan kemarin untuk melemahkannya. Kali ini aku akan membantumu. Ambillah pil spiritual ilahi ini, itu akan meningkatkan kekuatan esensi sejatimu untuk waktu yang singkat. Wanita berbaju merah mengeluarkan beberapa pil putih dari cincin spasialnya. Dia menyerahkan satu kepada Lin Ming dan memakannya sendiri. Pil ini paling efektif bila digunakan oleh seniman bela diri transformasi tubuh dan alam Haltian, efeknya bagi seniman bela diri alam Siantian tidak terlalu jelas. Lin Ming tidak curiga, dan segera menelan pilnya. Pil itu memasuki dantiannya dan berubah menjadi aliran panas yang menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Dia segera merasakan esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, penuh dengan energi. Sensasi mengisi menyebabkan Lin Ming merasa seolah-olah darahnya hampir meluap, seolah-olah dia tiba-tiba mendapat terobosan ke dunia lain. Perasaan ini luar biasa. Bahkan meridianku pun terbuka, seolah-olah saya telah mencapai periode kondensasi denyut nadi. Baiklah, ayo cepat. Efek dari pil spiritual ilahi hanya bertahan setengah jam. Setelah itu Anda akan merasa lelah, namun itu hanya fenomena biasa. Mari kita mulai. Ketika Lin Ming mendengar wanita berbaju merah, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalah yang sangat serius telah muncul. Jika dia ingin menyerap kekuatan guntur dalam diri wanita berbaju merah, maka dia harus melakukan kontak fisik dengannya. Untung saja, guntur ilahi naga banjir ungu ditempatkan di dalam hatinya, yang juga merupakan titik di dada kirinya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melirik wanita di kiri merah itu. Dia melihat pakaian sutra merah tipis, dan puncak wanita cantik berbentuk bulat penuh. Melihat kurva yang sangat mempesona, detak jantung Lin Ming mulai bertambah cepat. Itu, aku. Wanita berbaju merah memperhatikan kemana Lin Ming melihat. Menyadari bahwa Lin Ming harus menyentuhnya untuk menyerap kekuatan guntur, tubuhnya mulai bergetar. Dada kiri adalah titik di atas jantung, jika seseorang menutup telinganya, mereka dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya. Sedangkan untuk bagian belakang, sulit untuk mendengar dari sana. Berpikir bahwa anak laki-laki itu harus menyentuh dadanya sendiri, wajah cantik wanita berbaju merah itu memerah. Dia berbisik, apakah kamu harus menyentuh secara fisik? Lin Ming mengangguk dengan sedikit perasaan bersalah. Jika aku ingin menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, itu adalah tempat terbaik. Bodi bagian belakangnya kurang bagus. Bab 214, pengalaman hidup yang paling tak terlupakan. Setelah mendengarkan Lin Ming, wanita berbaju merah menutup matanya seolah menerima nasibnya yang tak terelakkan. Meskipun dia masih terlihat sangat tenang, bulu matanya yang ramping sebenarnya bergetar lembut, seolah-olah mencerminkan kekacauan dan ketegangan terdalam dalam pikirannya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, sentuhan yang membuatnya merasa sangat gugup dan takut masih belum juga datang. Wanita berbaju merah membuka matanya dengan bingung, dan terkejut melihat wajah Lin Ming benar-benar memerah seperti tomat, dengan tangannya berhenti di udara, tidak bergerak maju atau mundur. Wanita berbaju merah tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan?
Lin Ming tidak merasa sedikit pun berani untuk mengambil tindakan. Jika Qin Xingxuan, Wang Yuhan, atau bahkan Bai Jingyun di depannya, meskipun dia akan sedikit malu dan meminta maaf, dia tidak akan pernah segugup itu. Sebaliknya, wanita yang saat ini ada di depannya ini terlalu tangguh. Itu seperti seorang pengemis yang diberi satu kesempatan untuk melanggar dan menyentuh seorang putri giok murni, ketegangan itu masih jauh lebih kecil dari ini. Apa yang paling ditakuti Lin Ming adalah setelah dia menyentuhnya, dia akan memiliki keinginan rahasia untuk membunuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Jika ini terjadi, maka kematiannya tidak dapat dibenarkan. Aku ingin membuat segalanya, bereskan dulu, jika aku meletakkan tanganku padamu dan aku masih tidak bisa mengeluarkan guntur ilahi naga banjir ungu, maka aku tidak akan melampiaskan amarahku padamu. Kalau begitu kamu, jangan bunuh aku setelahnya. Mendengarkan Lin Ming, wanita bermata merah itu bergerak-gerak. Dia dengan cepat menjawab, mengapa kamu begitu bertele-tele, apakah kamu benar-benar ingin aku bersumpah demi seni bela diriku? Yah, tidak perlu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan meletakkan tangannya di dada wanita berbaju merah itu. Saat ini, seluruh telapak tangannya dipenuhi keringat. Saat dadanya disentuh, wanita berbaju merah itu bergidik. Karena kegugupan Lin Ming dan telapak tangan yang terasa panas, ada sensasi yang sangat tidak biasa di dadanya. Bagus, kalau begitu, aku akan mulai. Lin Ming menelan seteguk air liur. Dia tidak berani menggerakkan tangannya, tapi perasaan lembut dan kenyal itu hanyalah ekstasi. Itu seperti banjir yang menyapu seluruh tubuhnya, membanjiri emosinya dan menyebabkan mulutnya kering. Ini bukan hanya karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan seorang wanita, tetapi juga karena identitasnya telah menimbulkan kecemasan dan kegembiraan yang luar biasa. Hati seni bela diri Lin Ming sangat murni dan kuat. Namun begitu menyentuh nafsu dan keinginan, bakatnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Esensi sejati yang kental berputar, terus mengalir ke tubuh wanita berbaju merah saat dia mulai menyerap kekuatan guntur. Pada saat yang sama, wanita berbaju merah juga memutar esensi sejatinya dan mengelilingi guntur ilahi naga banjir ungu. Saat mereka berdua memulai serangan tandem mereka, guntur ilahi naga banjir ungu segera bergerak dengan waspada. Itu mulai bergejolak dengan hebat, berdampak kemana-mana. Untuk sesaat, sangkar api wanita berbaju merah mulai menunjukkan retakan di seluruh bagiannya. Pada saat berikutnya, kekuatan kursif yang sangat besar runtuh. Guntur ilahi naga banjir ungu diselimuti oleh kekuatan penekan ini, dan perlawanannya tiba-tiba melemah. Tak lama kemudian, kekuatan isap yang kuat muncul, mengeluarkan semua kekuatan guntur di dalamnya. Guntur ilahi naga banjir ungu mulai panik. Itu secara manual berdampak pada sangkar api seperti binatang gila. Nyala api cemerlang yang disambar dengan keras bergetar. Wanita berbaju merah mengatupkan giginya, wajahnya memerah. Butir-butir kristal keringat mulai menetes perlahan dari rambutnya. Lin Ming juga mengatupkan giginya, mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena fokusnya yang berlebihan, dia mengabaikan perasaan menawan di bawah tangannya. Kekuatan Dewa Sesat, buka. Lin Ming menggunakan kartu terakhir di tangannya. Benih Dewa Sesat mulai bergetar hebat, dan tiba-tiba kekuatan penarik yang sangat besar membanjiri tubuh wanita berbaju merah itu seperti air pasang yang deras. Setelah kekuatan Dewa Sesat diaktifkan, tekanan pada naga banjir ungu guntur ilahi langsung meningkat secara besar-besaran. Benih Dewa Sesat menekan jiwa guntur, dan garis keturunan naga sejati menekan jiwa naga banjir guntur. Di bawah penindasan ganda ini, ketakutan yang dalam dan abadi mulai menjalar dari kedalaman jiwa guntur ilahi naga banjir ungu. Ia menggeram ketika tubuhnya tumbuh beberapa kali lipat. Busur petir di sekitarnya menjadi lebih ganas, mengeluarkan suara ledakan. Mengaum, guntur ilahi naga banjir ungu membuka rahangnya untuk mati-matian menggigit dirinya sendiri hingga lepas dari sangkar api. Kaca, sangkar api akhirnya dibelah. Sementara itu, intisari guntur yang besar keluar dari sangkar api yang rusak. Begitu menyentuh darah itu berubah menjadi abu. Wanita berbaju merah gemetar, warna merah aneh muncul di wajahnya. Jelas sekali, dia menderita luka dalam. Dia berkata, jangan terburu-buru menghadapi guntur ilahi naga banjir ungu. Serap kekuatan gunturnya dan lemahkan. Lin Ming mengatupkan giginya dan mengangguk, mengikuti arahan wanita berbaju merah. Tanpa disadari, tangan kanannya telah terjepit erat. Wanita berbaju merah hanya merasa payudara kirinya sepenuhnya digenggam dalam telapak tangan Lin Ming yang panas. Perasaan ini membuatnya merasa cemas dan sedikit malu, tetapi pada saat seperti itu, dia memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya. Guntur ilahi naga banjir ungu mulai mengamuk dengan liar, kekuatan guntur yang tak henti-hentinya terpancar dari tubuhnya. Meskipun jiwa guntur tidak akan mati, ia masih perlu ditambah dengan energi yang berasal dari langit dan bumi. Jika tidak, maka akan melemah. Jika ia kehilangan terlalu banyak kekuatan guntur, ia juga akan kehilangan kekuatannya, sehingga memungkinkannya untuk ditekan. Dibandingkan dengan esensi sejati api yang dikeluarkan oleh wanita berbaju merah, tekanan kursif yang kuat ini, yang menyedot kekuatannya, adalah ancaman terbesar dari guntur ilahi naga banjir ungu. Namun, ia tidak mampu melawan kekuatan ini. Saat kekuatan guntur diseret keluar, seluruh gua mulai bersinar saat kilatan petir dan listrik mendesis di udara. Energi asal langit dan bumi di ruang sekitarnya juga telah diaduk. Itu berkumpul di sekitar Lin Ming dan wanita berbaju merah, terus-menerus berputar di sekelilingnya, sampai membentuk pusaran pelangi yang menelan mereka di dalam. Saya berada pada batas saya.
Lin Ming berkata sambil mengertakkan giginya, seluruh wajahnya berkeringat. Wanita berbaju merah menjentikkan jarinya, dan pil merah tua terbang ke mulut Lin Ming. Saat pil larut dalam tubuh Lin Ming, pil itu berubah menjadi aliran panas yang menyebar ke seluruh meridiannya. Lin Ming merasakan cadangan esensi sejatinya yang hampir habis hidup kembali. Ini adalah pil Bloodstone yang dimurnikan dari susu Bloodstone. Ia mampu memulihkan esensi sejati secara instan. Saat kamu akan mencapai batas esensi sejatimu, segera beritahu aku, perintah wanita berbaju merah. Namun, dia terkejut dengan ketahanan Lin Ming sejauh ini sama dengan pembangkit tenaga listrik alam Xiantian, namun Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri penempaan tulang belaka. Fakta bahwa dia bisa bertahan selama hampir sebatang dupa sebelum dia mencapai batasnya, ini terlalu mengesankan. Namun, meskipun masalah mempertahankan cadangan esensi sejatinya telah diselesaikan, Lin Ming menemui kendala lain. Karena dia terus-menerus menyerap kekuatan guntur dari guntur ilahi naga banjir ungu, Lin Ming telah mengumpulkan sejumlah besar energi guntur di dalam tubuhnya. Meskipun benih dewa sesat sedang mengompresnya, tidak ada cukup waktu, sampai-sampai meridiannya berada di ambang ledakan. Gunakan batu kelahiran magnetik, kata wanita berbaju merah. Lin Ming mengatupkan giginya dan mengeluarkan batu kelahiran magnetik. Dia membalikkan esensi sejatinya, mengirimkan aliran kekuatan guntur terkompresi yang mengalir ke batu kelahiran magnetik. Kekuatan guntur menghilang di dalam seolah-olah setetes air di lautan, tidak pernah ditemukan lagi. Di dunia ini, segala sesuatu ada balasannya. Batu kelahiran magnetik benar-benar merupakan wadah yang paling indah dan sempurna untuk kekuatan guntur. Selain itu, karena ia dilahirkan bersama dengan guntur ilahi naga banjir ungu, tidak ada risiko perlawanan. Waktu berlalu dengan lambat, 1/4 jam, setengah jam, 1 jam. Pada saat itu, Lin Ming telah memakan 10 pil Bloodstone, dan semua pakaiannya basah oleh keringat. Wanita berbaju merah juga berada dalam situasi serupa. Karena keringatnya membasahi pakaiannya langsung menempel di tubuhnya, menguraikan dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang mempesona. Batu kelahiran magnetik menyerap kekuatan guntur, dan esensi sejati Lin Ming terus-menerus dipulihkan oleh pil Bloodstone. Di bawah pertempuran gesekan ini, guntur ilahi naga banjir ungu menjadi semakin kecil. Tubuh ungunya menjadi semakin berkurang. Perlahan-lahan ia menjadi tidak mampu menahan kekuatan hisap paksa dari benih dewa sesat. Sekarang adalah kesempatannya. Pada saat itu, mata Lin Ming bersinar, dan suara bass yang dalam bergema darinya. Namun, suara gemuruh yang dalam ini tidak keluar dari tenggorokannya, melainkan muncul dari getaran seluruh tubuhnya. Itu seperti seruan naga yang nyaring. Setelah raungan ini, tidak hanya guntur ilahi naga banjir ungu yang dilanda rasa kagum, tetapi bahkan wanita berhati merah pun mengalami gempa bumi. Benar-benar tidak percaya, dia mengirimkan pandangan tidak percaya ke arah Lin Ming. Pada saat singkat itu, dia jelas merasakan ketakutan mendalam yang terpancar dari dalam garis keturunannya. Harus diketahui bahwa di tubuhnya mengalir darah Vermilion Bird yang sombong. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya, inilah saat kritis dalam penyembuhan lukanya. Lin Ming dengan erat mengatupkan giginya, dan esensi sejati muncul dari seluruh tubuhnya. Kekuatan isapnya didorong hingga ekstrim. Ci. Dengan kilatan cahaya listrik yang menyilaukan, naga banjir ungu tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh wanita berbaju merah. Setengah dari naga banjir kini terekspos keluar. Seperti yang terlihat, guntur api yang ganas dan ganas tersebar di mana-mana. Ini menyulut wanita berpakaian merah, dan bahkan lengan baju Lin Ming mulai terbakar. Suhu api petir terlalu tinggi, pakaian apapun yang disentuhnya langsung berubah menjadi abu. Bahkan tangan kanan Lin Ming yang dilindungi oleh esensi sejati pun terbakar. Esensi sejati berputar-putar di udara, membentuk tornado dengan energi asal langit dan bumi. Di pusaran itu, semua pakaian berubah menjadi abu dan tertiup angin, meninggalkan 2 orang di dalamnya yang tiba-tiba telanjang bulat. Wanita berwajah merah itu langsung berubah menjadi merah padam. Meski payudara kirinya telah direbut oleh Lin Ming, setidaknya masih ada pakaian yang memisahkannya. Sekarang, bahkan daun terakhir pun dicabut. Payudara indahnya yang belum pernah disentuh sebelumnya ternyata digenggam erat oleh seorang laki-laki. Tapi, ini adalah saat yang paling kritis. Dia tidak bisa berhenti, kalau tidak semua usahanya akan sia-sia. Buru-buru, lebih cepat. Wanita berbaju merah belum pernah menerima penghinaan seperti itu sebelumnya. Seringkali, temperamen seseorang ditentukan oleh pakaiannya. Ketika seorang wanita telanjang, tidak peduli betapa anggunnya dia akan kehilangan seluruh ketenangan dan ketenangannya, memperlihatkan sisi paling rentan dan tidak berdaya dari dirinya. Kapan Lin Ming pernah melihat pemandangan musim semi yang begitu indah sebelumnya? Dia hanya melihat gambar putih matang yang indah di depannya, tubuh melengkung yang sangat menarik, dan 2 lingkaran merah cerah yang menyesakkan. Secara keseluruhan, dia mulai terengah-engah saat mulutnya menjadi kering. Namun, pada momen kejutan yang membahagiakan ini, guntur ilahi naga banjir ungu yang telah dia keluarkan dengan susah payah, hampir menyelinap kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita berbaju merah itu berteriak. Dia selalu mempertahankan temperamen anggun dan anggun, namun, sekarang dia telah direduksi menjadi seperti itu. Anak laki-laki ini sebenarnya telah terganggu dan guntur ilahi naga banjir ungu hampir masuk kembali. Jika semua usahanya sia-sia karena ini, maka dia mungkin benar-benar menjadi gila. Maaf. Lin Ming tergagap dengan tidak jelas.
Dia buru-buru memakan pil Bloodstone lagi. Kali ini, dia tidak berani memikirkan hal lain, menginvestasikan konsentrasi penuhnya untuk mengekstraksi guntur ilahi naga banjir ungu. Tapi guntur ilahi naga banjir ungu ini sangat kuat. Saat ia melihat separuh tubuhnya telah ditarik keluar dan separuh lainnya akan ditarik keluar, ia melancarkan perjuangan besar melawan Lin Ming. Tidak mungkin Lin Ming bisa melepaskannya, dia terus menggenggam wanita berbaju merah itu. Melihat guntur ilahi naga banjir ungu ditarik ke depan dan ke belakang, wanita berbaju merah itu sangat ingin sampai menangis. Pada saat ini, kekacauan yang terjadi dalam perasaan terdalamnya dalam beberapa detik ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dijelaskan. Ini benar-benar pengalaman paling tak terlupakan dalam hidupnya. Bab 215, menyerap guntur ilahi naga banjir ungu. Meskipun guntur ilahi naga banjir ungu sangat kuat, energi asal langit dan bumi yang ditambahkannya terbatas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Lin Ming yang mengeluarkan pil seperti permen dan juga menggunakan batu kelahiran magnetik. Setelah seperempat jam pertempuran bola-bali ini, kekuatan guntur ilahi naga banjir ungu akhirnya habis. Itu ditangkap oleh Lin Ming dan dimasukkan ke dalam batu kelahiran magnetik. Guntur ilahi naga banjir ungu dengan enggan tenggelam ke dalam batu kelahiran magnetik. Oleh karena itu, seekor naga banjir ungu kecil terlihat berenang di dalam batu jantung yang berdetak. Wanita berbaju merah meraih batu kelahiran magnetik dan tangannya membentuk serangkaian segel. Dengan satu gerakan, serangkaian rune putih yang mempesona jatuh ke batu kelahiran magnetik, menyegelnya sepenuhnya. Dengan itu, tidak ada cara bagi guntur ilahi naga banjir ungu untuk melarikan diri. Setelah guntur ilahi naga banjir ungu disegel, wanita berbaju merah memutuskan untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya. Dia meletakkan lapisan demi lapisan segel isolasi energi asal langit dan bumi ke batu. Setelah segel ini dipasang, guntur ilahi naga banjir ungu tidak akan mampu menyerap energi asal langit dan bumi. Jelas sekali, wanita berbaju merah memiliki kebencian yang mematikan terhadap guntur ilahi naga banjir ungu. Hal itu tidak hanya menyebabkan begitu banyak masalah dan penderitaan, tetapi juga menyebabkan tubuh murninya dilihat oleh seorang remaja laki-laki tanpa ada yang tersembunyi. Bahkan dadanya telah dicengkeram. Lin Ming diam-diam merasa ngeri dan bingung saat dia melihat dari samping. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Meskipun dia tampak seperti lambang keanggunan dan keanggunan di permukaan, jika dia kesal, siapapun yang melakukannya akan benar-benar memakan buah yang pahit. Memikirkan hal ini, dia segera berbalik untuk menghindari kemarahannya. Di belakangnya terdengar suara gemerisik pakaian. Wanita berbaju merah juga memiliki pakaian cadangan di dalam cincin spasialnya untuk diganti. Baiklah, wanita itu berbicara dengan nada yang sangat dingin. Lin Ming berbalik dan kebetulan melihat wanita bertangan merah di belakang kepalanya, membersihkan rambutnya. Rambut panjangnya tergerai di sekitar lehernya, dan rambut hitam pekatnya yang indah mengalir di punggungnya seperti air terjun hitam pekat. Meski wanita berbaju merah berbicara dengan nada sedingin es, wajah cantiknya masih sedikit memerah, itu membentuk gambaran yang cukup indah. Lin Ming untuk sementara tertegun konyol. Kecantikan wanita berbaju merah berpadu dengan wibawanya yang tenang serta akhlaknya yang suci dan tak dapat diganggu-gugat, sungguh membuat siapapun yang ingin merasakan momen kehilangan nafas. Dulu aku pernah membaca novel yang menggambarkan kecantikan yang senyumannya bisa memaksa pria untuk tunduk. Tadinya aku berpikir bahwa klaim kecantikan konyol seperti itu hanyalah berlebihan, tapi sekarang melihat wanita berbaju merah ini, aku agak mengerti. Keindahan ini begitu menakutkan sehingga saya khawatir para kaisar dunia fana akan mengorbankan kerajaan mereka demi keindahan itu. Inilah yang mereka sebut sebagai, cintailah bukan tanah airmu, tapi cintailah keindahannya. Memikirkan hal ini, Lin Ming mulai memutar formula kekacauan primal sejati, saat ia dengan cepat menekan pikiran dan perasaan ini di dalam hatinya, mengembalikan pikirannya ke kondisi kejernihan yang tenang dan tenteram. Sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, jika Anda membantu saya mengekstrak guntur ilahi naga banjir ungu, maka saya akan membantu Anda menyerapnya, kata wanita berbaju merah dengan santai. Dia telah mengganti pakaiannya dan memulihkan ketenangannya, seolah-olah tidak ada hal aneh yang pernah terjadi. Lin Ming dengan bijaksana tidak menyebutkan apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia berkata, terima kasih, senior. Sejak melakukan kontak dengan wanita berbaju merah, Lin Ming dengan hormat menyebutnya sebagai senior. Sebelumnya, wanita berbaju merah tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi sekarang mendengar gelar ini, dia merasa itu sangat menegangkan. Setelah momen memalukan dan memalukan itu berlalu, dia masih memanggilnya senior. Bukankah ini berarti tubuh murninya disentuh oleh seorang anak kecil? Matanya bergerak-gerak. Wanita berbaju merah berkata, umur saya 27 tahun. Seorang wanita biasanya tidak akan pernah menyebutkan usianya sendiri, dan melakukan hal tersebut saat ini dianggap sebagai hal yang bodoh dan konyol. Namun, karena alasan tertentu, wanita berbaju merah itu mau tidak mau menyatakan usianya. Mata Lin Ming melebar. 27. Wanita di depannya ini baru berusia 27 tahun. Dia mengira meskipun dia terlihat sangat muda, dia mungkin berusia 40 atau 50 tahun. Lagi pula, begitu seorang seniman bela diri mencapai alam siantian, umur mereka akan meningkat. Seorang berusia 60 atau 70 tahun akan terlihat seperti berusia 20 tahun. Tapi, dia tidak menyangka kalau dia baru berusia 27 tahun.
Surga, agar budidayanya mencapai ranah Xiantian ekstrim pada usia 27 tahun, apa bakat bela dirinya? Melihat ekspresi terkejut Lin Ming, wanita berbaju merah akhirnya merasakan sedikit pencapaian dan kemenangan. Dia terus-menerus terkejut selama beberapa hari terakhir, sudah waktunya anak kecil ini juga terkejut. Faktanya, bahkan jika wanita berbaju merah ini seumuran dengan Lin Ming, dia masih akan melampaui dia dalam hal budidaya. Dia memiliki roh api Xiantian yang dimurnikan di tubuhnya, dan dia juga memiliki garis keturunan Vermilion Bird. Bakat bela dirinya adalah kelas 7 yang unggul, termasuk yang tertinggi di dunia. Dia telah mencapai kondensasi denyut nadi pada usia 15 tahun, alam Haltian pada usia 17 tahun, alam Xiantian pada usia 22 tahun, dan alam Xiantian ekstrim hanya dalam usia 26 tahun. Sekarang, dia sudah setengah langkah ke ranah revolving dan, menerobos hanyalah masalah waktu. Lin Ming telah mencapai tahap puncak penempaan tulang pada usia 15 tahun. Di sekte kelas 4 atau 5, hasil ini hanya bisa dianggap layak. Itu sangat mengejutkan ketika dipasangkan dengan latar belakang fana biasa Lin Ming. Lin Ming menelan ludah. Sungguh jenius yang luar biasa. Dia bisa dianggap sedikit berpengalaman. Dengan bakatnya, dia berada di puncak di sekte besar manapun. Jangankan 7 rumah bela diri mendalam yang kecil, tapi dia akan berada di atas siapapun bahkan di 7 lembah mendalam. Tapi kenapa dia tiba-tiba mengatakan usianya? Mungkinkah dia tidak menyukai gelar senior karena menyiratkan bahwa dia sudah tua? Dengan perbedaan 11 tahun, sebenarnya dia juga bisa menelepon kakak perempuannya. Tentu saja, ini adalah nama yang tidak berani dia ucapkan. Lalu dia harus memanggilnya apa? Lin Ming berkedip, tidak mengerti, dan berkata, namaku Lin Ming. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan namanya, terutama di depan Master Xiantian seperti dirinya. Mereka hanyalah 2 orang dari 2 dunia berbeda. Jika bukan karena kejadian beruntung seperti itu terjadi, maka tidak mungkin jalan mereka akan bertemu. Wanita berbaju merah itu ragu-ragu, lalu bibir merah cerahnya terbuka dan dia berkata, Mu Qianyu. Mu Qianyu, Lin Ming diam-diam mengingat nama ini. Mungkin suatu hari nanti ketika kekuatannya bertambah, mereka akan bertemu lagi. Nona Mu, aku harus merepotkanmu untuk membantuku menyerap jiwa guntur. Baiklah, tapi, aku akan memperingatkanmu sekali lagi. Bahkan dengan batu kelahiran magnetik, sifat brutal dan buas dari guntur ilahi naga banjir ungu hanya dapat ditekan sampai batas tertentu. Anda akan merasa sangat sulit untuk menyerapnya. Jika terjadi kecelakaan, semua meridian di tubuh Anda akan hancur. Sudahkah Anda mempertimbangkan hal ini dengan jelas? Meskipun Mu Qianyu tahu bahwa tubuh Lin Ming istimewa, dia tidak percaya bahwa dia akan mampu menahan kekuatan jiwa guntur. Ini adalah kekuatan mengerikan yang hanya bisa ditanggung oleh seseorang yang setidaknya berada di alam Xiantian tengah. Lin Ming mengangguk dan berkata, ya, saya sudah memikirkan hal ini. Mu Qianyu menghela nafas ringan. Dia tahu bahwa seseorang seperti Lin Ming yang memiliki hati yang kuat dalam seni bela diri jarang akan mengubah keputusan mereka. Begitu mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu, mereka akan melakukannya. Mereka jarang mendengarkan nasihat orang lain. Aku akan membiarkannya dan membantunya kali ini. Jika meridiannya rusak, maka saya akan memberinya pil pengisian saluran giok hitam dan mempertimbangkan balasan bantuan ini. Memikirkan hal ini, Mu Qianyu tidak lagi mencoba membujuknya. Seperti kata pepatah, tubuh itu mudah untuk dilatih tetapi meridiannya sulit. Bagi seorang seniman bela diri normal, setelah meridian mereka hancur, maka seni bela diri mereka juga akan tamat. Pil pengisian saluran giok hitam adalah salah satu dari sedikit obat ajaib yang dapat memperbarui dan meregenerasi meridian. Itu sangat berharga bahkan dalam sekte besar. Mu Qianyu hanya membawa 2 pil. Saat keduanya duduk bermeditasi untuk memulihkan kondisi mereka ke puncak, Mu Qianyu memegang batu kelahiran magnetik dan dengan lembut memegangnya di telapak tangannya, sedikit membuka bagian segel yang dia tempatkan di atasnya. Lin Ming mengambil batu kelahiran magnetik di tangannya. Tiba-tiba, esensi sejati meletus dari tubuhnya, dan kekuatan yang luar biasa tenggelam ke dalam batu kelahiran magnetik, bekerja pada guntur ilahi naga banjir ungu. Pada saat itu, guntur ilahi naga banjir ungu sekali lagi merasakan ketakutan dan kengerian mengerikan yang datang dari lubuk jiwanya. Dengan kekuatan mengerikan yang menekannya berulang kali, ia hanya mampu menggunakan 60 hingga 70% kekuatannya. Hasilnya adalah benda itu tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh Mu Qianyu. Sekarang kekuatan pemicu mimpi buruk ini muncul sekali lagi. Guntur ilahi naga banjir ungu akhirnya marah. Itu meledak dengan raungan buas, membunuh jalan menuju Lin Ming. Namun pada saat ini, esensi sejati api murni yang sangat besar turun dari atas, tekanan tanpa henti yang menekan tubuh guntur ilahi naga banjir ungu. Guntur ilahi naga banjir ungu bergetar hebat, dan cahaya ungunya meredup. Esensi api sejati ini secara alami berasal dari Mu Qianyu. Sekarang setelah dia dikembalikan ke kondisi puncaknya, kekuatan yang bisa dia keluarkan adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh naga banjir ungu kecil guntur ilahi. Saya hanya dapat membantu Anda pada awalnya dan melemahkan sebagian kekuatannya. Tapi begitu guntur peramal naga banjir ungu memasuki tubuh Anda, segalanya akan bergantung pada Anda. Jika Anda tidak dapat bertahan, maka bicaralah dan saya akan mengambilnya. Jangan mencoba menjadi berani. Mu Qianyu berbicara sambil menekan kekuatan guntur ilahi naga banjir ungu. Meskipun nadanya agak dingin, sebenarnya itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lin Ming menatap Mu Qianyu dalam-dalam,
Emosi aneh dan asing melonjak dalam hatinya seperti air pasang. Dia mengangguk dan berkata, saya akan melakukannya. Bagus. Kalau begitu berhati-hatilah. Mu Qianyu mengeluarkan formula hukum terakhir, dan rantai api terjerat di sekitar guntur ilahi naga banjir ungu, membatasi kekuatannya hingga minimum absolut. Lin Ming memegang guntur ilahi naga banjir ungu, dan menekannya ke dada kirinya, tepat di tempat jantungnya berada. Hah! Kulit dada kiri Lin Ming terbakar hitam. Pikiran Mu Qianyu melonjak. Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan begitu tegas dan tegas. Biasanya, ketika seorang seniman bela diri dihadapkan pada masalah hidup dan mati seperti ini, mereka akan ragu-ragu. Tapi mata Lin Ming bahkan tidak berkedip. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Lin Ming terbatuk-batuk dan tubuhnya bergetar, seolah-olah dia tersambar petir. Meskipun rantai api Mu Qianyu telah melilit guntur ilahi naga banjir ungu, membatasi kekuatannya, kehebatannya telah melampaui imajinasinya. Kekuatan guntur yang buas dan kejam dengan liar berlari melintasi meridian seluruh tubuhnya. Lin Ming merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditusuk oleh puluhan ribu jarum baja, rasa sakitnya benar-benar mengerikan. Lin Ming mengatupkan giginya dan memutar, True Primal Chaos Formula. Namun, di depan kekuatan guntur tingkat Xiantian ini, esensi sejatinya segera runtuh saat bersentuhan. Itu terlalu menyakitkan. Guntur ungu membanjiri meridian Lin Ming, membuat tubuhnya berantakan. Lin Ming memucat saat dia gemetar, tubuhnya bergerak-gerak. Esensi sejatinya seperti salju putih bersih di bawah terik matahari musim panas, dengan cepat mencair. Saat tubuhnya bergetar, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi hampir menyerah pada kekuatan ini. Dia kehilangan keseimbangan, dan hampir terjatuh. Namun, saat ini, ia merasakan dirinya jatuh ke dalam dada yang lembut, hangat dan harum. Kemudian sebuah tangan menyentuh punggungnya, dan esensi sejati yang lembut meresap ke dalam tubuhnya, membasahi tubuhnya yang hancur. Cukup, jangan mencoba menjadi terlalu berani. Itu tergantung pada Anda untuk menyerap jiwa guntur. Apa yang bisa saya lakukan sekarang adalah memberi Anda ruang bernapas, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Mu Qianyu berkata dengan sedikit khawatir sambil mengangkat Lin Ming. Aku baik-baik saja. Lin Ming berbicara dengan susah payah. Bukan karena dia berusaha menjadi berani, tapi dia yakin akan kesuksesannya. Memang benar bahwa guntur ilahi naga banjir ungu benar-benar kuat. Begitu benda itu memasuki tubuhnya, ia menyerang, melancarkan serangan penuh badai, sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh tubuh rapuhnya. Tapi benih dewa sesat sebenarnya mampu melawan. Pada saat jiwa guntur masuk ke dalam hati Lin Ming, benih dewa sesat memulai serangan baliknya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.